Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor IB Kesatuan, Pak Profesor Bambang Pamungkas. Yang saya hormati Pak Tirta Karmasanjaya, selaku regulator kami, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Bapepti, dan Dekan Fakultas Vokasi IB Kesatuan, Bapak Dr. Adil Fadilah, dan Ibu Sinta selaku moderator acara ini. Dan tentunya teman-teman semua yang hadir di sini yang luar biasa ya, teman-teman dari Kesatuan. Hari ini kita akan sedikit ngobrol nih tentang kripto. Di sini saya boleh tahu nggak dari teman-teman di Kesatuan ini berapa banyak sih yang sudah punya akun kripto dimanapun ya? Ya, berapa banyak? Oke. Ya, luar biasa ya. Berarti artinya mahasiswa Kesatuan itu sudah melek akan teknologi. Ya. Kita mulai aja slide-nya. Next. Perkenalkan, nama saya Oscar Darmawan. Saya adalah co-founder dan CEO dari Indodax, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, bergerak di bidang kripto. Ya. Kita berdiri sejak tahun 2014. Saya sendiri di bidang akademisi, saat ini sedang belajar S3 di bidang computer science di BINUS, dan S2 saya di bidang blockchain. Ya, salah satu bidang yang baru mulai dipelajari di bidang akademis. Ya, jadi hari ini saya akan sharing apa yang saya tahu tentang kripto. Saya akan cerita dari sisi industri dan saya akan cerita dari sisi akademis. Ya. Next. Nah, buat teman-teman tahu, kalau kita bicara Indodax sendiri, kita adalah salah satu yang pertama bergerak di bidang crypto exchange. Kita sudah memiliki 6,2 juta member, dan 6,2 juta member ini hampir semuanya adalah orang Indonesia. Ya, jadi tadi teman-teman yang sudah mengacungkan tangan itu adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang kripto di Indonesia. Salah satu dari 6 juta member. Ya. Itu artinya Anda adalah orang-orang yang benar-benar melek teknologi. Kenapa? Karena kalau kita lihat penduduk Indonesia itu kan 250 juta orang lebih, hampir 300 juta. Ya, 6 juta itu masih sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan di negara Korea Selatan misalnya, itu 1 dari 5 orang itu punya akun kripto. 1 dari 5 orang itu tahu teknologi kripto. Sedangkan di Indonesia itu masih sangat jauh. Bahkan baru 1 dari 10 orang aja belum. Ya. Jadi masih sangat jauh perkembangan kripto di Indonesia dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang, seperti Korea Selatan, ya, bahkan seperti negara tetangga kita, Thailand. Kita masih sangat sedikit tertinggal, tapi kita percaya Indonesia punya potensi yang luar biasa. Ya. Next. Saat ini kalau kita bicara legalitas ya, Indodax saat ini di bawah pengawasan dari Bapepti, ya, sebuah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan, dan sepertinya di tahun depan pengawasannya akan mulai berpindah ke OJK kalau kita mengikuti undang-undang yang ada. Tapi kita lihat aja bagaimana, karena saat ini Indonesia sedang mengalami transisi pemerintahan dari era sebelumnya ke era nanti di bulan November. Kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, berarti di tahun depan Indodax akan mulai diawasi di bawah OJK. Kalau sekarang itu di bawah Kementerian Perdagangan, karena kripto sendiri dianggap sebagai aset komoditas, sebagai barang yang diperdagangkan, makanya diawasinya di Bapepti. Sama seperti Forex. Forex di Indonesia itu diawasinya di Bapepti. Ya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kripto, kita mengulas sedikit ke belakang dulu. Teman-teman di sini pasti tahu dong apa itu revolusi industri. Tahu ya? Ayo, yang tahu revolusi industri siapa? Tahu? Jangan malu-maluin Kesatuan. Yang tahu revolusi industri siapa? 1 orang aja?
Angkat tangannya. Revolusi industri itu pelajaran yang saya dapat di SMP SMA dulu. Ya. Ya. Ya, tolong maju ke depan. Ya. Ya. Namanya siapa dan dari jurusan apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia dari program studi bisnis digital. Jadi revolusi industri ini kita berpacunya perpindahan dari manufaktur dari era sebelumnya dari 5.0 itu kita mungkin kalau dalam bisnis digital itu kita mengenalnya dengan produk. Kalau misalkan di industri side 2.0 itu kita lebih beralih ke masa transisi. Terus kalau misalkan ke industri 3.0 itu kita lebih mengenal strategi-strateginya. Terus kemudian kita di 4.0 itu kita sudah mulai mengetahui industri revolusinya itu lebih ke arah digital. Sedangkan sekarang ini kalau misalkan untuk di bisnis digital itu kita sudah di 5.0 di mana kita sedang mempelajari digitalisasi lebih mendalam. Untuk saat ini di bisnis digital juga kita sudah mulai merangkak sedikit untuk di revolusi industrinya di 6.0. Ya, gitu. Ya, luar biasa. Memang kesatuan luar biasa. Ya. Nah, jangan dulu. Ya. Nanti untuk orang teman-teman yang maju ke depan itu ada hadiahnya. Nanti dapat voucher Indodax 100.000. Terima kasih. Nah, tadi kita bicara mengenai revolusi industri ya. Jadi revolusi industri kan adalah sebuah lompatan industri. Di mana dari proses sebelumnya itu apa, kemudian ada proses yang lebih cepat menjadi berubah. Ya. Di industri sendiri saat ini bisa dikatakan ada 4 kali revolusi industri kan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan tadi adalah revolusi industri yang pertama itu apa yang terjadi? Izin menjawab ya Pak. Jadi revolusi industri 5.0 itu di mana kita mengenal terlebih dahulu. 1.0. Yang pertama apa yang terjadi? 5.0 ya. 1.0. Jadi 1.0 itu kita mengenal terlebih dahulu apa yang ingin kita pahami lebih dalam mengenai misalkan manufaktur atau dan yang lainnya. Terus kemudian di industri 1.0 ini kita belajar lagi apakah dalam suatu mengenal itu kita hanya mengenal saja apa perlu memahami dari sisi baik misalkan kita ngambilnya produk kripto. Nah itu kita harus mendalami bahwa di dalam suatu kripto itu kita memiliki apa saja dan kalau misalkan masih ada yang kurang mungkin digunakan lagi nanti ketika di 2.0 gitu Pak. Oke, definisinya agak berbeda tapi coba saya ceritakan ya, Thank you, sudah maju. Siap, terima kasih. Luar biasa sudah berani maju ya. Nanti teman-teman yang lain juga harus berani maju nih kalau ditanyain. Ya. Jadi tadi yang diulas oleh, tadi Pak namanya siapa? Mas Gia. Diulas Mas Gia itu kan pendekatan revolusi industri ya. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah timeline revolusi industri. Jadi dunia itu sudah mengalami revolusi industri 4 kali. Kalau kita bicara mengenai timeline ya, kita nggak bicara mengenai apa yang terjadi di revolusi industri. Revolusi industri yang pertama itu adalah bagaimana sebuah proses industri itu berubah menjadi mekanik. Ya, dengan pengenalan adanya mesin uap. Ya, pasti mengenal kan sejarahnya penemuan James Watt menemukan mesin uap dan lain sebagainya. Itu membuat proses yang semuanya dari tangan manusia berubah menggunakan proses mekanisme. Ya, itu adalah revolusi industri 1.0. Itu membuat prosesnya menjadi lebih cepat. Revolusi industri 2.0 itu membuat pertama kalinya mulai ada tenaga listrik. Tenaga listrik itu membuat proses yang biasanya cuma bisa waktu jam kerja menjadi bisa 24 jam. Kenapa? Karena tenaga listrik bisa menggerakkan proses mekanismenya. Dan ada penerangan. Penerangan ini membuat tidak ada ketergantungan kita dengan waktu kerja cuma waktu mengandalkan sinar matahari. Kita bisa kerja 24 jam. Industri bisa berputar 24 jam. Yang ketiga kita mulai mengenal elektro. Kita mulai mengenal komputer. Revolusi industri 3.0 itu kita mulai mengenal komputer di mana komputer membuat prosesnya menjadi semi otomatis. Jadi benar-benar semuanya berjalan berdasarkan komputer. Otomatis, tetapi tetap ada pengendalinya yaitu manusianya. Ya. Kemudian sekarang kita memasuki era revolusi 4.0. Ini sepertinya digaung-gaungkan
Presiden Jokowi kita selama bertahun-tahun ini. Revolusi industri 4.0 ini adalah di mana industri nggak lagi terpecah-pecah. Karena di industri 1, 2, 3, revolusi industri 1 sampai 3, itu proses industri masih saling terpecah satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya entitas yang berbeda. Kalau kita bicara mengenai revolusi industri 4.0, itu kita bicara mengenai industri yang satu dengan yang satunya itu mulai lebih saling terintegrasi. Mulai lebih bisa saling percaya satu dengan yang lain. Karena teknologi memungkinkan buat itu. Ada 3 teknologi yang membantu revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama itu blockchain, yang kedua big data, yang ketiga IoT. Dan penggerak semuanya digerakkan oleh AI. Ya. Itulah yang membuat kenapa dikatakan revolusi 4.0 ini akan membuat bukan cuma industri yang berubah, tapi bagi seluruh cara kerja manusia. Saya yakin kok, di mahasiswa kesatuan ini hampir semuanya kalau ngerjain tugas mulai pakai AI. Di sini siapa yang buat tugas nggak pakai AI sama sekali? Siapa yang kalau ngerjain tugas pasti minimal ada buka AI? Nah, ini mahasiswa yang jujur. Ya. Karena saya pun dalam mengerjakan tugas S3 saya, kadang-kadang saya masih membuka AI. Karena kadang-kadang kita perlu mendapatkan bantuan. Ya. Jadi revolusi industri 4.0 ini akan membuat manusia ya mulai pelan-pelan tergantikan dengan adanya proses AI ini. Ya. Next. Nah, hari ini saya nggak akan bicara tentang AI. Hari ini kita akan bicara mengenai blockchain sebagai salah satu infrastruktur yang mengubah cara teknologi bekerja. Kalau kita bicara blockchain, kita bicara mengenai teknologi yang dulu sebelumnya di revolusi industri 3.0 itu ada satu server, di mana selalu ada server yang terpusat. Di dalam teknologi blockchain, server yang terpusat itu mulai diubah. Nggak lagi servernya ada, tapi mulai diubah servernya menjadi terdesentralisasi. Servernya mulai diubah menjadi saling interconnected satu dengan yang lain. Kalau sebuah software itu biasanya ada satu server, sekarang diubah menjadi software itu tidak relay ke satu server, tapi saling sharing datanya satu server dengan server yang lain. Ya. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman. Kira-kira dengan database-nya itu saling sharing, servernya saling sharing, itu manfaatnya apa secara teknologi? Ada yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa. Yang berani jawab aja. Ya, silakan, Mas Gutawan. Perkenalkan, namanya siapa? Dari jurusan mana? Ya. Perkenalkan, nama saya Andrew Winata dari jurusan Vokasi Bisnis Digital. Izin menjawab. Siap. Tadi pertanyaannya apa fungsinya blockchain? Kenapa dengan teknologi itu diubah, nggak lagi sistemnya centralized menjadi blockchain, itu jauh lebih baik buat teknologi? Yang pertama dari pengetahuan yang udah saya punya, mungkin blockchain sendiri itu kan jadinya desentralis ya. Desentralis itu jadinya tidak terpusat oleh satu titik. Mungkin ini lebih baik karena juga di blockchain ini wallet itu bisa terbaca, juga bisa cari, siapapun bisa melihat, transparan juga. Ini juga memperbaiki teknologi yang ada sekarang ini. Jadi misalnya saya punya duit mau transfer ke teman saya atau ke siapa, itu semuanya transparan. Jadi lebih mudah diawasi juga mengurangi pencucian uang yang ada dimanapun itu. Ya, thank you. Ya, makasih. Ya. Nanti ada hadiah juga, voucher 100.000 dari Indodax. Ya, jadi kalau dikatakan tadi itu benar. Ya, salah satu kelebihannya adalah transparansi dan kelebihan lainnya adalah reliability-nya. Kenapa? Karena dengan servernya interconnected satu dengan yang lain dan sharing, itu artinya tidak ada satu single titik point failure. Kalau satu server kena hack, server yang lain bisa menggantikan. Ya. Makanya kalau kita bicara konsep mata uang digital, kita kan bicara sebentar lagi bakal ada rupiah digital nih.
yaitu proyek Garudanya Bank Indonesia. Di proyek Garuda Bank Indonesia itu juga mulai mempertimbangkan penggunaan teknologi blockchain untuk sisi retailnya. Ya, di mata uang CDBC Central Bank Digital Currency itu mulai membicarakan teknologi blockchain digunakan sebagai infrastruktur untuk mata uang digitalnya. Ya, next. Karena seperti yang dijawab oleh Andrew, blockchain itu lebih transparan, lebih efisien, traceability-nya lebih bagus, mencegah money laundry. Kemudian juga yang paling penting adalah jauh lebih reliable. Next. Nah, salah satu penggunaan teknologi blockchain saat ini yang banyak digunakan di masyarakat itu adalah di aset kripto. Aset kripto adalah salah satu contoh teknologi yang menggunakan blockchain. Aset kripto bisa dikatakan seperti membuat mata uang digital di atas blockchain. Salah satu yang paling terkenal saat ini adalah Bitcoin dan Ethereum. Ya. Bitcoin pada dasarnya benar-benar berusaha membuat semacam emas digital, di mana sistem penciptaannya, sistem transaksinya itu saling pindah-pindahnya menggunakan blockchain secara keseluruhan. Bahkan penciptaan harga daripada Bitcoin, penciptaan harganya tidak diterbitkan oleh siapapun, tapi penciptaan harganya berdasarkan demand dan supply yang ada di masyarakat. Semakin banyak masyarakat menggunakan, harganya akan makin tinggi. Semakin banyak masyarakat yang nggak percaya dengan Bitcoin, harganya akan makin turun karena berdasarkan demand dan supply. Sedangkan Ethereum itu adalah salah satu contoh penggunaan blockchain yang bukan bertujuan untuk sebagai mata uang, tapi bertujuan sebagai operating system daripada aplikasi yang terdecentralized. Jadi Ethereum itu adalah salah satu contoh kripto yang blockchain-nya bisa digunakan untuk memuat aplikasi. Jadi kita bisa bikin decentralized aplikasi menggunakan Ethereum, kita jalankan di atas blockchain-nya Ethereum. Jadi bayangkan seperti kedepannya bakal ada sosial media seperti Instagram, seperti Facebook, tapi dijalankan di atas blockchain Ethereum. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya nggak bisa down. Keuntungannya apabila nanti suatu kali kita ngupload gambar, ngupload video di Instagram, gambar dan videonya itu tetap jadi milik kita. Bukan miliknya Instagram dan Facebook. Buat teman-teman tahu, sebenarnya kalau kita bicara aplikasi yang centralized seperti sekarang ini, seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau apapun itu, apapun yang Anda upload ke dalam aplikasi centralized, itu sebenarnya menjadi hak milik daripada Instagram. Bukan hak milik Anda lagi. Ya. Oleh karena itu kalau kita bicara teknologi blockchain, itu kita bicara teknologi yang berusaha mengubah di basic core-nya sendiri, mengubah tentang intellectual property, mengubah tentang cara kerja sistem. Ya. Next. Hari ini tapi kita akan coba bicara yang lebih basic lagi, lebih sederhana lagi supaya nggak terlalu pusing dan kemana-mana. Kita bicara mengenai Bitcoin. Kenapa saya bicara Bitcoin? Karena Bitcoin itu adalah mata uang kripto yang paling sederhana. Ya. Saya mau nunjuk satu orang, ya. Tapi yang perempuan kali ini, karena jadi laki terus nih. Ya. Silakan yang pakai jilbab coklat, yang 1, 2, 3. Iya, maju ke depan. Maju ke depan, kita mau ngobrol sedikit nih. Ya, silakan maju. Perkenalkan namanya siapa, dari jurusan apa. Kita ini mau ngobrol tentang Bitcoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Nur Fauzia dari Perbankan dan Keuangan Digital. Oke, baik. Berarti pas nih, karena dari jurusan perbankan ya. Sejauh ini tahu apa tentang Bitcoin? Pernah ini enggak? Pernah lihat Bitcoin? Belum pernah. Bentuknya Bitcoin kira-kira seperti apa? Belum pernah. Belum pernah? Ya. Jadi buat teman-teman di sini pasti pada bingung ya, bentuknya Bitcoin seperti apa sih? Nah, sekarang saya tanya. Rusia,
bentuknya mata uang digital itu bayangannya seperti apa? Bentuknya rupiah digital nanti kalau keluar, itu seperti apa? Rupiah digital. Rupiah digital, kita nggak bahas Bitcoin dulu, kita bahas rupiah digital. Mungkin nggak ada ininya ya, fisiknya. Nggak ada Secara fisiknya. fisik. Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai semua token kripto, semua CDBC atau mata uang digital atau apapun itu nggak akan ada fisiknya, ya. Lalu kalau nggak ada fisiknya, bisa dipegang nggak? Nggak. Tapi Agustin percaya nggak dengan rupiah digital? Kan nggak bisa dipegang nih, nggak ada fisiknya. Percaya nggak? Percaya. Percaya. Nah, buat Agustin tahu, semua bentuk digital sekarang ini semua mulai berubah ke bentuk digital, ya kan? Mulai ke digital. Jadi seperti rupiah pun nanti yang uang kertas yang kita pegang itu pelan-pelan akan menghilang. Itu akan semua menjadi digital. Nah, bentuk digital ini kan perlu diamankan oleh sebuah teknologi. Salah satu teknologi yang mengamankan ya blockchain ini, salah satu bentuknya. Atau kalau istilah akademisnya biasa nggak nyebutnya blockchain, tapi kita nyebutnya distributed ledger technology. Ya, jadi sama seperti Bitcoin itu juga nggak ada fisiknya. Jadi buat teman-teman di sini jangan bingung. Kalau misalnya suatu kali lihat ada koin yang logonya kayak Bitcoin itu cuma souvenir. Itu bukan fisik daripada Bitcoin. Karena Bitcoin itu sama seperti mata uang digital lainnya yang mau dibuat oleh central bank. Central bank itu nggak ada fisiknya. Ya, thank you, makasih. Thank you. Nah, kalau kita bicara Bitcoin sendiri itu diciptakan tahun 2008, 2009, tanpa ada fisiknya, dibuat berdasarkan white paper daripada seorang penemu Satoshi Nakamoto. Tapi white papernya ini bukan ujuk-ujuk keluar dari internet, bukan seperti itu. Kalau kita bicara produk apapun yang jadi di dunia, itu selalu ada proses akademis di belakangnya. Ya. Kita bicara mengenai sejarah 30 tahun, sampai akhirnya Bitcoin tercipta di tahun 2008. Kita bicara mengenai pertama kali konsep daripada public key, private key, kita bicara mengenai konsep enkripsi untuk mata uang dan lain sebagainya. Ya. Itu pada akhirnya kemudian tercipta. Buat teman-teman yang tertarik, bisa coba cari buku yang pernah saya tulis, salah satunya tentang sejarah mata uang. Itu membahas tentang bagaimana sih proses penciptaan mata uang ini. Ya. Di tahun 2010, Bitcoin pertama kali mulai bersentuhan dengan pembayaran. Pertama kali mulai Bitcoin dipakai untuk beli pizza. 10.000 Bitcoin setara 1 pizza. Atau 10.000 Bitcoin setara $20. Itu tahun 2010. Ya. Kalau kita bicara mengenai sistem daripada Bitcoin, kalau sistemnya Bitcoin itu modelnya di limit. Supply-nya maksimum 21 juta Bitcoin aja. Nggak bisa lebih, karena dikunci secara matematik, dikunci secara engineer-nya. Ya. Itulah dasar kenapa demand yang menentukan daripada harga Bitcoin. Ya. Nah, saya mau nunjuk satu orang lagi nih, yang perempuan, ya. Yang duduk agak belakang sekarang. Yang paling belakang silahkan, yang lampunya digerai, ya, yang barusan menghindar itu, ya betul. Maju ke depan, silahkan maju ke depan. Kalau nggak maju ke depan, saya yang ke bawah nih. Namanya siapa? Perkenalkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesa dari S1 Manajemen Prodi Perbankan. Ya, siap, Kesha. Kira-kira menurut Kesha, tadi saya sebutkan kan, tahun 2010 harga Bitcoin, 10.000 Bitcoin itu setara $20 US dollar. Di tahun 2024 ini, harga Bitcoin berapa? Harga hari ini, sambil saya buka ya, supaya pasti saya nggak bohong nih. Ya. Harga Bitcoin dalam rupiah aja deh. Harga Bitcoin dalam rupiah. Hari ini, tahun 2010,
10.000 Bitcoin setara $20. Tahun 2024, hari ini tanggal 30 April 2024, berarti sekitar 14 tahun kemudian. Iya. Harga Bitcoin berapa? Satu Bitcoin harganya berapa? 20 kali ya Pak. Nggak tahu. Pakai mikrofon aja nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Kalau salah nggak apa-apa. Salah tetap dapat hadiah. Sekitar 20 kali ya. Berapa? 20.000 Bitcoin. Ngomong aja nggak apa-apa. Berapa? Dalam rupiah aja biar nggak bingung. Dulu kan berarti dulu sekitar 200.000 rupiah itu setara 10.000, berarti satu Bitcoin sekitar 20 rupiah. 20.000. Ya, dulu satu Bitcoin 20 rupiah. Sekarang satu Bitcoin berapa rupiah? 14 apa 15? Coba ngomong aja, ngomong. 14 mungkin Pak. 14 apa? 14 ribuan. 14.000 rupiah? Iya kayaknya. Nggak tahu berapa. Nggak apa-apa, ngomong aja, jawab. Tebak aja, tebak. 100 mungkin. Nggak, 100 apa? 100 ribuan kan Satu Bitcoin setara 100.000 rupiah. kayaknya. Ya, kalau suatu kali, namanya siapa? Kesa. Kesha. Kesha ditawari satu Bitcoin setara 100.000 rupiah, mendingan Kesha jual rumah beli Bitcoinnya. Kenapa? Karena sekarang hari ini satu Bitcoin kurang lebih harganya adalah 1.038 juta rupiah. Ya, nggak apa. Thank you sudah berani maju. Makasih. Ya, next. Sorry. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Hari ini satu Bitcoin itu sekitar 1.038 juta rupiah. Satu Bitcoin. Padahal 14 tahun lalu, satu Bitcoin itu setara 20 rupiah. Kenapa bisa meningkatnya begitu besar? Ya karena salah satunya adalah karena demand-nya baru mulai tercipta. Ya. Pada tahun 2010 semua orang belum tahu kripto. Saya sendiri baru mengenal kripto itu tahun 2012, tahun 2013. Tahun 2013 saya mengenal Bitcoin itu harganya sekitar 6 juta rupiah. Dan titik tertingginya waktu tahun 2013 itu saya ingat banget, itu 15 juta rupiah. 15 juta rupiah per satu Bitcoin. Saya pikir sudah mahal banget. Ya. Ternyata hari ini 1 miliar lebih per satu Bitcoin. Ya. Karena demand-nya meningkat dengan luar biasa. Karena saat ini terjadi ketidakstabilan ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia. Ya. Kita bisa lihat bagaimana inflasi terus-terusan naik. Enggak cuma di Indonesia, kita bicara di US. Inflasi bahkan juga mulai naik. Kita bisa lihat Jepang, mata uangnya jatuh di titik terendahnya sepanjang sejarah. Oleh karena itu, dunia lagi membutuhkan sebuah aset yang kira-kira berbentuk digital yang jauh lebih bisa reliable. Makanya kemudian dunia mulai mengarah ke dua hal. Satu emas, satu Bitcoin. Kenapa Bitcoin dipilih? Karena Bitcoin dianggap tidak diatur siapapun. Makanya sekarang kita bisa melihat mulai ada ETF Bitcoin. Teman-teman ada yang tahu apa itu ETF? ETF, ya, masih ke depan, silahkan. Namanya siapa dan apa itu ETF? ETF kita bicara bukan ETF Bitcoin, kita tanya ETF secara general. ETF. Perkenalkan, namaku Firas Alwista dari Depok Umum. Ya. ETF itu adalah Exchange Trade Fund. Jadi biasanya sih lembaga-lembaga besar seperti BlackRock, terus dan lain-lain itu menginvestasikan kriptonya itu di ETF itu. Baik. Jadi contohnya tuh udah ada sih seperti ETF di Amerika Serikat sudah mulai ada, yang baru-baru ini ETF Hong Kong. Baik. Oke. Thank you. Namanya siapa? Firas. Firas. Thank you Firas. Ya. Nah, tadi yang jawab Firas itu aplikasinya ETF, ya. Tapi saya coba bantu jelaskan sedikit ETF. Jadi pada dasarnya seperti ini, ya. ETF itu pada dasarnya adalah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan, ada perusahaan yang kemudian perusahaan itu membeli aset dalam jumlah besar. ETF contohnya ETF emas. Kalau ETF emas itu artinya perusahaan ini membeli misalnya contohnya 1 ton emas, sekitar 1.000 kilo emas. Nah, perusahaan ETF emas ini 1.000 kilogram emas ini, perusahaan ini kemudian yang dilakukan adalah didaftarkan di bursa efek. Didaftarkan di bursa efek. Sehingga orang-orang yang ingin membeli aset daripada, dalam tanda kutip seperti membeli aset daripada 1.000 kilogram emas perusahaan ini,
dia akan membelinya lewat bursa efek. Untuk ikutan membeli aset daripada perusahaan ini yang dijaminkan berupa 1000 kg emas. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang transaksi di pasar saham itu kalau mereka mau ikutan beli emas, cukup dengan membeli ETF emas daripada perusahaan yang terdaftar ini. Itulah ETF. ETF itu mirip banget dengan reksadana. Kalau reksadana teman-teman tahu dong pasti, ya. Kalau nggak tahu, wah, nanti bisa bisa ditegur dosennya habis-habisan, ya. Ya, ETF itu mirip dengan reksadana kalau di Indonesia. Tapi konsep ETF di Indonesia nggak terlalu berkembang. Yang berkembang lebih ke reksadananya. Tapi pada dasarnya adalah ETF adalah suatu cara perusahaan mengumpulkan aset besarnya jadi satu, kemudian dia melisting perusahaan itu di bursa efeknya, sehingga orang-orang pedagang pasar sahamnya bisa ikut membeli asetnya tersebut. Nah, sekarang mulai bermunculan ETF kripto. Ya, kita bisa lihat salah satunya contohnya disebutkan tadi adalah BlackRock. Itu mereka membuat ETF Bitcoin. Dia memberi berapa million US dollar dalam bentuk kripto, dimasukkan ke dalam aset manajemennya, kemudian diperdagangkan di pasar saham di Amerika. Sehingga para trader saham yang mau ikutan beli kripto bisa lewat ETF-nya mereka. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan nggak cuma di US, kita bicara sekarang di Hong Kong. Mulai ada ETF Bitcoin, mulai ada ETF Ethereum. Ini gelombang ini bakal makin terus-terusan. Biasanya setelah ini bakal muncul di Singapura. Setelah itu mungkin bakal muncul di Australia. Ya. Biasanya Indonesia ini terakhir-terakhir. Kenapa? Karena kalau setelah pasar keuangan memang kita agak ketinggalan dibandingkan negara-negara Hong Kong maupun US. Tapi Indonesia tidak pernah terlalu jauh ketinggalannya. Ya. Nah, itulah salah satu contoh bentuk betapa seriusnya kripto mulai dipandang sebagai aset masa depan. Karena untuk menjadi ETF itu nggak gampang loh. Itu perlu approval cukup tinggi dan diawasi dengan sangat ketat. Kalau produknya dirasa nggak benar, produknya dirasa nggak jelas, itu nggak akan keluar ETF-nya. Negaranya harus mempercayai dulu bahwa ini benar-benar aset yang aman untuk masyarakatnya, baru bisa dibuat ETF-nya. Ya, kembali ke slide. Nah, kalau Indodax, back. Ya, jadi tadi kembali ke harga Bitcoin. Kalau kita bicara harga Bitcoin sendiri, tapi terus terang naiknya itu bukan naik terus, tapi itu naiknya naik turun. Kenapa? Karena demand dan supply. Kalau demandnya turun, harganya turun. Demandnya naik, harganya naik. Ya. Saat ini Bitcoin menyentuh salah satu titik tertingginya di 1 miliar rupiah. Dan karena sekarang ini barusan halving kemarin, beberapa hari lalu, halving itu pada intinya adalah proses pemotongan supply baru di Bitcoin. Karena baru mulai halving, biasanya ini bakal ada lonjakan harga yang cukup volatile, cukup tinggi, karena tiba-tiba supply-nya berkurang setengahnya. Ya, kita nggak akan bahas ke supply demand, kita nggak akan bahas mengenai masalah mining ya. Kalau kita bahas masalah mining, nanti saya bicara di sini nggak selesai, nanti saya dimarahi Pak Tirta. Ya. Ya, kita nggak akan bahas mengenai masalah mining, tapi teman-teman nanti coba cari tahu tentang mining Bitcoin, cari tahu tentang halving Bitcoin, ya. Yang salah satunya yang barusan terjadi 2 hari lalu, yang akan membuat dalam 3 bulan ke depan perdagangan Bitcoin itu bakal liar sekali, naik turunnya dengan sangat cepat, itu karena efek daripada halving, dan harapannya dalam 6 bulan ke depan ini kita bisa melihat harga tertinggi baru yang tercipta dari Bitcoin. Ya. Banyak orang meramalkan Bitcoin bakal menembus 3 miliar rupiah, ada yang meramalkan 2 miliar rupiah. Kalau saya masih membayangkan Bitcoin di harga 1,5 miliar rupiah after halving ini. Kita lihat aja bagaimana pergerakan harga daripada Bitcoin nanti. Next. Ya. Nah, kalau di Indodax sendiri kita nggak cuma memperdagangkan Bitcoin, kita juga memperdagangkan 300 aset kripto yang lain. 300 aset kripto ini saya biasanya nyebutnya sebagai token gorengan. Ya, token yang bisa naik sewaktu-waktu 20%, turun 20%, naik turunnya sangat liar. Saya nggak menyarankan orang-orang yang takut kehilangan uangnya untuk trading yang token gorengan-gorengan. Saya lebih prefer tradingnya di Bitcoin dan Ethereum aja. Next.
Ya, kegunaan kripto sendiri sekarang banyak digunakan sebagai investasi, sebagai trading, juga banyak orang yang mulai melakukan mining kripto. Dan buat teman-teman tahu, mining kripto Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia saat ini. Ya. Dan berapa sih kalau ditanya ukuran daripada mining kripto? Ya, saya mau nunjuk nih, siapa nih yang kira-kira berani memprediksi berapa besar listrik yang dipakai untuk mining kripto? Total listrik yang dipakai untuk mining Bitcoin saat ini. Ya, ini orang terakhir nih yang akan saya kasih hadiah. Karena setelah ini slide saya selesai. Ayo, siapa? Kalau enggak saya tunjuk. Yang pakai kacamata silahkan. Ya, silahkan maju. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai server daripada Bitcoin, server Bitcoin itu sangat besar. Kalau kita bicara server Bitcoin yang menggunakan blockchain yang saling interconnected satu dengan yang lain, itu total servernya jutaan. Makanya Bitcoin nggak pernah down. Kenapa? Karena servernya kalau satu dihack, yang lain masih jalan. Nah, total semua server yang interconnected blockchain itu kan pasti menggunakan listrik, benar ya? Ya, menggunakan listrik. Nah, nanti pertanyaan saya adalah berapa total listrik yang dipakai untuk menjalankan server-server ini? Kita pakainya ukurannya adalah berapa listrik yang dipakai dibandingkan negara Malaysia. Ya. Sebelum dijawab, silakan perkenalkan diri dulu. Dari jurusan apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Janan dari jurusan akuntansi semester 6. Ya. Sekarang kira-kira kalau dibandingin dengan listrik Malaysia ya, listrik Malaysia kurang lebih setengah listrik Indonesia, kurang lebih sepertiga listrik Indonesia. Listrik Malaysia itu dibandingkan dengan total server yang dipakai Bitcoin, itu berapa besar? Total listriknya yang dipakai berapa besar? Mungkin lebih besar 3/4-nya, Pak. Apa? 3/4-nya lebih besar. Lebih besar apa? Lebih besar 3/4-nya dari total Malaysia. Ya. Jadi kalau tadi jawabannya 3/4-nya ya. Nah, buat teman-teman tahu, listrik yang dipakai satu negara Malaysia yang di Sabah, Sarawak, dan di Semenanjung Malaka itu, total semuanya listrik yang dipakai dibandingkan dengan server Bitcoin itu pakai listrik 2 kali lebih besar dibandingkan listrik satu Malaysia. Ya. Atau hampir itu ada total listrik yang dipakai untuk seluruh server daripada Bitcoin. Sangat besar. Ya. Itu ukuran berapa besar industri daripada Bitcoin ini saat ini. Ya. Thank you. Ya. Masih, Pak. Next. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, teman-teman pelajari, ya, aset kripto seperti Bitcoin ini bukan lagi aset yang bisa dipandang remeh, karena secara nilai dia sudah menjadi top 10 aset terbesar dunia saat ini. Ya, yang nomor satunya emas, ya, nomor 2, 3-nya ada saham perusahaan Apple lain sebagainya. Bitcoin itu sekitar nomor 8, nomor 9. Ya. Secara industri listrik yang dipakai juga menggunakan salah satu listrik yang dipakai terbesar di dunia saat ini. Ya, jadi kripto ini salah satu yang harus teman-teman pelajari, menurut saya sangat menarik. Dan yang menarik kalau trading kripto itu 24 jam. Jadi teman-teman kalau sudah pulang sekolah, pulang kerja juga bisa trading kapanpun, dimanapun. Ya. Tapi hati-hati karena ini aktivitasnya sangat volatile. Hari ini bisa naik tinggi, besok bisa turun dalam sekali. Jadi harus pintar memilih momen masuk dan momen keluarnya. Ya. Dan Bitcoin saat ini mulai dijadikan alat tukar dan beberapa negara devisanya mulai ditukar dengan Bitcoin. Ya, devisa negara mulai ditukar dengan Bitcoin. Ya, kalau di kripto itu naik turun 100% itu hal yang biasa. Kalau cuma naik 5%, 6% di kripto biasanya kita bilang itu kecil banget. Ya, kita nggak bicara 1 digit. Ya. Anyway, presentasi saya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya dari Kesatuan. Ya, thank you.